Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Saya Farel Endra Asrori dengan NIM 244101016 dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Hari ini saya akan mensimulasikan alur manajemen proyek menggunakan modul ERP Odoo. Studi kasus yang saya pilih di sini proyek semi fiktif berjudul Bangkit Digital, Literasi Digital dari Google untuk MKM Surabaya. Lalu untuk deskripsi dari proyek ini sebenarnya bagaimana. Proyek ini tuh mensimulasikan gimana tim dari Google mengelola kampanye skala besar untuk mendorong UMKM di Surabaya itu agar beralih ke ekosistem digital. Gitu intinya begitu. Dan berikut ini adalah BPMN dari proyek tersebut. Jadi di sini ada 4 lane. Ada project manager, kepala marketing, tim pelaksana, dan tim trainer. Jadi pertama-tama start eventnya ada pada lane project manager. Di sini dia menginisiasi kampanye. Gimana caranya dengan menyusun proposal kampanye yang nantinya memunculkan dokumen proposal dan RAB, lalu dikirim ke kepala marketing untuk memvalidasi anggaran dan strategi. Setelah itu ada gateway. Apakah sesuai? Kalau tidak sesuai, maka diminta untuk revisi ulang. Dia nanti yang menghasilkan dokumen proposal revisi, lalu dikirim lagi ke kepala marketing untuk divalidasi. Dan setelah itu, jika sesuai, maka lanjut ke pembuatan matriks kerja dan pembagian tugas. Kembali lagi ke project manager. Di sini dia akan menghasilkan file spreadsheet dan timeline kerja. Nah, setelah itu project manager ini kan sudah ada pembagian tugasnya di sini. Nah, di sini langsung diarahkan ke tim pelaksana untuk mengeksekusi. Jadi, tim pelaksana di sini akan langsung mengkoordinasikan dengan mitra Pemkot Surabaya yang di sini membutuhkan surat kemitraan fisik. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tim trainer yang akan menyusul modul latihan yang nanti memunculkan file presentasi PPTX modul. Dan di sini selanjutnya ada kegiatan yang paralel secara bersamaan saat pengeksekusian. Di sini tim pelaksana mengeksekusi latihan dan tim trainer mengisi logbook jam kerja. Dan di sini saat pengeksekusian, jadi dilakukan secara bersamaan. Setelah itu kembali lagi ada join di sini untuk mengembalikan menjadi satu saja. Dan selanjutnya ada di project manager. Di sini project manager akan melakukan rekapitulasi dan audit jam kerja. Setelah itu, setelah selesai rekapitulasi dan audit jam kerja, PM akan menutup project dan menyusun laporan akhir. Dan setelah itu, end event. Dan selanjutnya, ini adalah tim susunan dari project tadi. Ada kepala marketing di sini yang tidak masuk karena di sini saya akan mempraktekkan di bagian Odoo-nya saja, di mana yang berperan di sana adalah tim trainer dan tim pelaksana. Nah, di sini saya sebagai PM, lalu ada Budi dan Michael di sini sebagai tim pelaksana, dan Devia Zahra dan Siti sebagai tim trainer. Lalu selanjutnya di sini saya akan langsung praktek Odoo. Langsung saja di sini saya sebagai PM akan membuat project, dimana project ini saya buat setelah pada alur BPMN tadi. PM itu yang setelah jadinya file spreadsheet dan timeline kerja, atau setelah aktivitas pembuatan matriks kerja dan pembagian tugas. Jadi langsung saja di sini membuat project, namanya
literasi digital untuk UMKM Surabaya oleh Google. Gini. Lalu di sini dicentang juga untuk timesheet-nya, karena kita akan memanfaatkan fitur timesheet untuk logbook nanti. Create project. Nah, di sini saya akan membuat 4 stage, dimana ada planning, lalu preparation, in progress, dan yang terakhir done. Setelah ada 4 stage, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini PM sudah membagi pembagian tugasnya. Namun saja ditambahkan di sini untuk tugas-tugasnya dan siapa aja yang bekerja di bagian tersebut. Misalnya seperti yang di BPMN itu si Budi, dia bagian logistik dengan partnership, koordinasi kemitraan dengan Pemkot Surabaya. Nah, di sini asennya langsung saja kita send ke Budi, add. Nah, sudah muncul di sini. Lalu ada juga yang lain, penyusunan modul latihan oleh tim trainer. Di sini tim trainernya ada si Devia. Oke, langsung saja add. Dan satu lagi ada eksekusi pelatihan. Di sini tadi kan ada aktivitas paralel, dan di sini bisa langsung assign 2 gitu. Jadi Devi sama si siapa ya? Michael bagian event. Langsung add. Oke. Nah, di sini kan sudah ready semua untuk planningnya. Lalu untuk aktivitas yang lain seperti eksekusi dan penyusunan ini kan tidak bisa dilanjut sebelum koordinasi kemitraan selesai. Maka dari itu di sini langsung saja saya sebagai PM akan menaruh deadline untuk Budi menghubungi pihak Pemkot. Bisa saja di tanggal 6. Lalu subtasknya, nah subtasknya ini to do yang akan dia lakukan. Misalnya gini, kirim surat fisik ke dinas, lalu tarik data UMKM sebanyak 100. Nah, sudah. Nah, di sini saya sudah memplanningkan bahwa si Budi terdapat 2 tugas dan deadline tanggal 6 jam 8, dan dia langsung bisa mengerjakan. Setelah semuanya ready, misalnya surat-suratnya ready, si Budi atau saya langsung dapat menaruh ke bagian preparation. Nah, di bagian sini. Nah, karena setelah selesai ini di bagian preparation semua sudah siap, langsung tinggal saja langsung
mengeksekusi, langsung ini Budi berangkat. Nah, di sana Budi dapat langsung menggesernya ke in progress. Lalu mencentang to do yang dia lakukan. Misalnya setelah kirim surat fisik dia sudah selesai, langsung saja dicentang di sini done. Lalu tarik data juga sudah selesai done, karena kehebatan Budi. Lalu nah di sini timesheetnya untuk logbooknya gitu. Jadi dia waktu yang dihabiskan Budi itu seberapa banyak gitu. Jadi tanggal 5 dan employee-nya di sini Budi, dengan waktu yang dihabiskan untuk subtask tadi itu berapa? Misalnya totalnya itu berapa untuk menghubungi terus menarik data 8 jam. Nah, di sini Budi menghabiskan 8 jam menyelesaikan subtask. Misalnya begini, time span yang dihabiskan Budi sebanyak 8 jam. Nah, atau sebenarnya juga dapat dilakukan start yang nanti bisa di stop oleh Budi sendiri, atau saat misal saja Budi ready nih, Pak saya sudah di lokasi gitu, terus lalu saya langsung start aja nih untuk di in progress. Setelah itu Budi dapat menghubungi saya kembali dan saya stop startnya di sini dan nanti muncul time span-nya. Tapi untuk yang saat ini kita anggap saja Budi menghabiskan sebanyak 8 jam. Nah, setelah itu kan subtasknya sudah selesai dan waktu yang dihabiskan 8 jam. Nah, langsung saja saya pindahkan ke done. Nah, di sini Budi telah menyelesaikan tugasnya. Dan setelah Budi selesai ini dapat dilanjutkan dengan yang ada di bagian planning ini. Lalu yang selanjutnya kita bisa mengecek berapa saja jam yang dihabiskan oleh tim-tim kita tadi di bagian timesheet, all timesheets. Nah, di sini Budi tadi itu menghabiskan sebanyak 8 jam di hari Jumat atau hari ini. Nah, kita juga dapat melihat grafiknya. Untuk saat ini masih Budi saja. Dan begini. Jadi nanti juga dapat melihat dari timesheetnya oleh si Zahra, terus Michael, dan lain-lain. Demikian penjelasan saya terkait manajemen proyek. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman dalam modul Odoo berikut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa.